Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlanjut ke praktek pembuatan gamenya ya. Oke, di sini sudah saya siapkan, sudah dalam keadaan terkondisikan ya. Sudah saya desain. Eh, yang perlu diketahui di sini adalah bagaimana mengontrol semua objek yang ada di sini. Tentu saja sesuai dengan skenario ya. Oke, dimulai dari saya perkenalkan dulu di sini. Yang pertama ada tokoh utama ya. Ini, ini adalah si Bejo. Kalau di zoom ini pecah ya. Oke, si Bejo ini tipenya adalah movie clip. Kemudian kalau kita klik ya, kita klik kemudian aktifkan properties. Nah, di sini ada nama Bejo ya. Bejo. Kemudian di sini ada nah objek yang paling kanan ini saya beri nama dinding kanan ya, berarti di sini sebelah kiri ini ada dinding kiri ya, itu teman-teman. Dan yang ini dinding atas, kemudian yang ini dinding bawah ya, kemudian ini yang batu-batu ini kita kasih nama dinding satu, kemudian yang ini dinding nah, dinding dua yang mana ya, ini mungkin ya, dinding 2, dinding 3, dinding 5, yang ini dinding 4 dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada ini, ini hanya hiasan saja dan ada pesan menang. Oke, sini saya tulis nama objeknya adalah pesan menang. Kemudian di sini ada skor. Nah, ya, kalau skor ini berdasarkan variabel. Berdasarkan variabel teman-teman. Di sini ada namanya variabel ya. Variabelnya di sini saya berikan nama skor. Jadi bukan instant name ya, kalau selain skor semuanya instant name, tapi untuk skor ini ada di variabel ya. Oke, selanjutnya apalagi nih, ini ada burger 1, ini burger 5, ini burger 3. Oke, kemudian di sini ada racun 1 ya, kemudian ini racun 3 ya. Kita sediakan 3 racun dan burgernya ada 5. Oke, ya 1, 2 ya, 2, 3. Racunnya ternyata di sini ada juga ya. Racunnya di sini ada juga. Nah, ini. Oke. Tapi belum ada namanya. Oke, begitu. Selanjutnya di sini ada tombol. Nah, di sini nanti ada skripnya, banyak skripnya di sini. Ya. Nah, di sini tidak ada namanya. Jadi tombol ini akan menggerakkan ini si bejo ini ya. Oke, skrip yang saya buat ini sangat-sangat sederhana ya, si tergolong manual, namun di sini kita melatih logika ya, karena masih tahap versi 1.0 ya. Oke, nanti kita bisa membuat yang versi lebih dinamis ya, lebih canggih lagi skripnya. Oke, dimulai dari tombol ya, mulai dari tombol terlebih dahulu.
Nah, di tombol ini sebelumnya sudah saya berikan script. Kita lihat ya. Untuk melihat scriptnya kita tekan F9 atau bisa juga klik window, kita pilih action ini ya. Nah, di sini scriptnya banyak sekali. Oke, saya jelaskan dari baris pertama ini ya. Dari baris 1 sampai 13. Nah, untuk selanjutnya sama saja, hanya nanti artinya yang berbeda. Oke, ini saya pindahkan ke, saya pakai notepad aja lebih jelas begitu. Oke, saya jelaskan dari atas ya, baris pertama. Oke, yang pertama kita ketik script ini. Jadi teman-teman kalau ngetik ini harus sesuai. Ya, tidak boleh besar semua, tidak boleh kecil semua. Itu yang ada di sini ya. Kalau eh, besar semua atau kecil semua nanti error. Ya, karena action action script ini sifatnya case sensitif ya. Oke, dimulai dari baris pertama. Di sini ada perintah, ada kode seperti ini, on spasi key press up ya. Jadi di sini kita itu mengaktifkan, sebetulnya kita mengaktifkan tombol panah atas ya. Jadi keyboard press itu tekan ya. Jadi ketika kita menekan tombol di keyboard panah atas ini up ya, maka reaksinya seperti apa? Di sini di baris ketiga sampai ini 12 ya. Jadi kalau yang baris 2 dan 13 begin dan end. Oke, dimulai dari baris 3. Kemudian eh, di sini kita memanggil objek namanya bejo ya. Kemudian di sini ada root. Root ini apa? Ini root, posisi ini mengacu kepada, kalau kita lihat di aplikasi flash ini, kita berada di posisi ini ya, berada di posisi scene, artinya posisi awal ya, posisi paling awal. Nah, di posisi paling awal ini kita memanggil objek yang bernama bejo. Nah, bejo kan ini. Nah, bejo kan ini. Sini tulisannya bejo ya. Kemudian bejo ini punya properti ya, properti underscore y. Underscore y ini apa? Ini berhubungan dengan koordinat sumbu y, yaitu vertikal ya, vertikal. Dia punya apa, properti y, ada hubungannya dengan sumbu y, itu vertikal, di mana kita memberikan ya nilai min 10 ya, nilai min 10. Jadi kalau ke atas operatornya kita menggunakan operator min ya. Ini sebetulnya bisa kita perpanjang lagi ya, misalkan jadi min sama dengan ini sebetulnya seperti ini teman, itu seperti ini ya, ya dikurangi 10 seperti itu ya, namun kita singkat saja ya, singkat saja jadinya seperti ini. Nah, ketika kita menekan tombol panah atas, maka akan terjadi pergerakan ya, pergeseran ke atas sebanyak min 10 ya, min 10, min 10, min 10, min 10 seperti itu ya. Kemudian di sini di baris berikutnya ada root dot bejo
dot atas dot visible sama dengan 1. Ini apa ya? Ini apa? Oke, ini teman-teman kalau kita klik nih ya, kalau kita klik eh, si beco ini, kita klik 2 kali, ya, kita akan masuk ke movie clip tokoh ini ya. Oke, tadi perintahnya atas, berarti dia menghadap ke atas. Nah, ya, ini kan menghadap ke atas ya. Ini menghadap ke atas, kemudian nama objeknya itu juga atas. Ya, jadi script ini sebetulnya dia itu memanggil objek yang bernama bejo dan juga memanggil objek yang bernama atas. Nah, atas ini kan ada di dalamnya bejo. Nah, atas ini seperti apa kalau kita klik lagi ya? Klik lagi ini. Nah, ternyata di sini ada kumpulan frame ya, kumpulan frame sampai frame ke 8. Ya, dimana kalau kita cek ini mulai dari frame 1, frame 2 bisa Anda lihat itu nah, nah itu ya. Tek, 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 tek. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Ini. Nah, terus kemudian di kalau kita lihat di layer 2 di sini, ini scriptnya apa sih ya? Ini scriptnya adalah stop. Ya, hanya stop saja. Hingga frame 8 dia balik lagi ke sini. Nah, dan seterusnya. Kenapa kalau tidak diberi stop dia akan jalan terus? Ya, dia akan jalan terus. Oke, itu ya teman-teman. Nah, kemudian eh di sini ada ya properti namanya visible. Ya, visible. Visible ini tergantung dari nilainya juga. Ya, visible kalau nilainya 1 dia terlihat. Kalau nilainya 0 berarti hilang. Nah, kalau kita cek di sini, nah di sini, nah di sini kan ada 4 ini. Ada 4 objek ini menghadap ke atas, yang ini menghadap ke mana di kanan, ini menghadap ke bawah, nah ini menghadap ke kiri begitu. Ya, jadi oh yang ini kanan ya, kanan. Ini kiri. Oke. Nah, karena script ini hanya membuka yang atas, kemudian yang bawah, kanan, dan kiri itu hilang. Ya, hilang. Jadi tidak tampak. Kalau ini semuanya diberi nilai 1, maka nanti keluar semua objeknya ya. Nah, dan itu nanti bingung pemainnya ini kok gamenya seperti ini, seperti itu ya. Ya, ini logika yang sangat sederhana ya, teman-teman. Kemudian kita ke baris 8 ya. Di sini ada script seperti ini, next frame. Next frame ini artinya melanjutkan frame berikutnya. Ya, khusus objek yang bejo atas saja. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia itu ini namanya next frame. Ketika kita frame-nya lanjut, nah seperti ini buka seperti ini. Nah, itu namanya next frame. Ya, dia itu next frame. Kalau kita menekan tombol atas ya, ini dia pergi ke frame berikutnya. Ketika kita tangan jari kita ya melepas perintah tekan tombol atas, maka objeknya akan berhenti. Ya, kalau kita tekan lagi panah atas, objeknya akan bergerak lagi. Tek, 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 seperti itu. Ya, selanjutnya baris berikutnya adalah di sini ada keyword hit test ya. Jadi keyword hit test ini adalah keyword yang fungsinya ketika terjadi tabrakan atau tumbukan, maka dia akan bereaksi.
Contohnya di sini ini key press up ya, key press up. Khusus yang up saja ya, khusus yang ke atas saja. Jadi ini artinya jika bejo ini ya bertabrakan dengan dinding atas ya, maka nilai bejo ditambah ya, maaf, ditambah 10 ya, padahal sebelumnya bejo kan min 10, tapi ketika bertemu di lini atas dia menjadi plus 10 ya. Jadi min 10 ditambah 10 ya, begitu ya kira-kira, atau 10 kurangi 10 seperti itu. Jadi sama dengan 0 ya, tetapi kalau di sini ditambah min juga, jadi si bejo ini terus ke atas dia ya. Oke, sambil kita coba ya, sambil kita coba misalnya ini ya. Untuk mengetesnya lakukan Ctrl Enter. Nah, kita coba ya, coba. Oke ya, kebetulan ini masih belum saya kondisikan yang batu-batu ini ya. Langsung ke atas ini ya, kita cek dinding atas. Nah, dia tidak bisa tembus dari area ini, area stage ya, area stage ini. Dan jadi stage ini kan ukurannya 550 kali 400. Nah, jadi dia tidak bisa. Nah, ketika bejo ini berjalan ke atas, dia kan min 10, min 10, min 10, min 10. Nah, ketika nabrak dinding, dia berubah plus 10. Jadi posisi apa namanya, nilainya berubah jadi 0. Nah, situ ya. Nah, ini khusus apa, panah atas saja. Nah, kemudian untuk panah yang berikutnya ya, panah yang berikutnya misalkan panah bawah ya, teman-teman. Kita klik lagi tombol ini. Jadi kita kembali ke posisi awal, posisi root, scene 1, kita klik ini ya. Nah, di sini ada down. Ya, ada down. Saya taruh di sini supaya lebih jelas. Ya, ini kebalikan dari yang up tadi. Ya, kalau down di sini plus 10. Nah, ketika dia ketemu dinding bawah, maka di sini operatornya menjadi min 10. Jadi 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, kalau yang atas tadi min 10 ditambah 10 ya, jadinya 0 juga. Nah, kemudian ini ya, ini ditambahkan satu persatu ya, teman. Jadi ini masih sangat manual ya, tapi paling tidak kita ngerti logikanya ya. Oke, lanjut. Untuk yang kanan dan kiri sama ya, untuk yang kanan dan kiri konsepnya sama ya. Oke, ini misalkan yang kanan. Oke, misalkan yang kanan. Oke, ini ya, yang kanan juga sama. Kalau yang kanan propertinya di sini bukan Y lagi tapi X ya. Kemudian mengaktifkan yang bejo kanan. Nah, ini hanya 1 ya, dan seterusnya. Kemudian yang kiri pun juga sama logikanya, hanya operatornya yang berbeda. Nah ya, ini yang kiri. Ke kiri dia min, kemudian kalau ketemu dinding kiri langsung menjadi plus
Ya, kemudian yang diaktifkan hanya yang kiri saja, yang bernilai 1, yang lainnya 0. Gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Oke, nanti uh, file ini saya sertakan juga supaya untuk latihan ya. Kemudian selanjutnya, oke, itu saja untuk yang tombol scriptnya. Selanjutnya di sini ada script di layer ya, di layer. Oke, layernya di sini sudah saya ganti nama, supaya memudahkan kita melakukan pengecekan juga supaya lebih mudah ya. Oke, di layer script ini scriptnya apa saja? Kita cek ya. Cek F9. Di sini ada root pesan menang awalnya kosong ya atau 0 di sini. Jadi tulisan eh, menang ini sebelumnya kalau di posisi ini memang tampil ya, tapi ketika kita lakukan Ctrl Enter, pesan menangnya hilang. Ya, pesan menangnya hilang. Kenapa? Karena kita kondisikan di sini. Kita cek ini ya. Nah, ini ya. Pesan menang sebenarnya. Kemudian skornya juga masih 0 karena kita belum melakukan operasi apa-apa. Oke, kemudian untuk start awal, ya untuk start awal sini objek bejo untuk yang bawah kanan dan kiri kita setting nilainya 0 ya supaya tidak keluar semua ya, supaya tidak keluar semua objeknya. Kalau keluar semua kita kasih nilai 1 nanti keluar semua objeknya, jadi objek yang kanan kiri atas bawah keluar semua, jadi kacau nanti ya. Kemudian ini berhubungan dengan skor ya, skor di posisi ini tadi kita kasih variabel namanya skor ini ya. Ini, jadi tulisan yang ada di sini dengan yang ada di script itu harus sama. Ini kan hurufnya huruf kecil semua. Dan kita beri coding seperti ini. Saya jelaskan di sini ya supaya lebih jelas terang. Oke, di sini jika bejo itu bertabrakan dengan burger 1 ya, maka akan maka mendapatkan nilai 20 ya. Kemudian burgernya ini akan berpindah ke posisi X5000 ya. Posisi X5000 itu di mana? Di luarnya stage itu ya. Dan burger 1 yang properti Y itu juga 5000. Jadi ini ketika kita mainkan contoh ini ya, saya akan nabrak yang ini. Nah, di burger ini posisi XY-nya itu bukan ada tidak ada di sini lagi, tapi dia tuh ada di sebelah kanan dan bawah ya. Kanan dan bawah nilainya 5000 tadi. Tidak tahu di sebelah mana. Soalnya kalau kita menggunakan yang visible itu sebetulnya masih ada di sini. Nah, kalau kesentuh ini dia di sini akan menambah 20 terus seperti itu ya. Ya 20 tambah 20 40 tambah 20 60 dan seterusnya. Nah, makanya kita kondisikan dibuang aja. Jadi begitu ya logikanya, masih manual. Ya. Oke, selanjutnya uh, untuk yang lainnya juga sama, teman ya. Untuk yang lainnya juga sama ini. Burger dan apa?
racun, racun. Oke, racunnya belum kita kondisikan. Nah, ya nanti kita kondisikan juga. Tapi kurang lebihnya sama seperti ini konsepnya ya. Kemudian, ya, jika skornya itu sudah sama dengan 100 ya. Teman di sini operator sama dengannya 2. Kenapa? Nah, karena di sini menggunakan operator perbandingan ya. Ini skor ini kan eh, apabila ini ditambah ini ya 20 tambah 20 40 tambah 80 90 100 ya. Jadi program akan menyimpan nilai 100 itu di sini. Jadi di sini baris ini akan melakukan perbandingan. Apakah 100 itu memang sama dengan 100 seperti itu? Jawabannya benar ya kan, 100 sama 100. Jika benar, maka pesan menangnya keluar. Ya, kenapa? Karena di sini nilainya 1 ini. Visible 1 dia keluar. Nah, Pak, kenapa ini sama dengannya 2 kok tidak 1? Kalau 1 itu bukan perbandingan lagi, tapi sama dengan artinya skor ini nilainya 100 seperti itu, teman-teman. Kalau di ini kan melakukan perbandingan. Oke, jadi itu saja ya. Jadi kalau kita mainkan semuanya, kita ngambil burger di sini, ya, ambil sini, ke sini, terakhir. Nah, sini skornya 100, maka pesan muncul ya. Pesan menangnya muncul. Nanti bisa kita kondisikan lagi jika menyentuh apa ini racunnya ini seperti apa ya. Untuk racun ini seperti apa terjadi pengurangan nilai nanti di sini eh, yang keluar bukan pesan menang lagi, tapi Anda kalah seperti itu ya. Apakah ingin mengulangi lagi seperti itu? Oke, gimana teman-teman? Cukup mudah kan ya? Jadi paling tidak Anda tahu konsep secara keseluruhannya. Meskipun skripnya masih katakanlah logikanya logika manual ya, dinamis. Oke, nanti selanjutnya kita bisa membuat yang dinamis. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.